Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairul lil ladzina ittaqaw afala ta'qilun. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus min qablika sebelum engkau illa rijalan, kecuali laki-laki nuhi yang aku memberikan wahyu ilaihim kepada mereka min ahlil qura, di antara ahli-ahli negeri, ahli-ahli kampung. Afalam yasiru, tidakkah mereka bepergian fil ardi, di muka bumi, fayanzuru, maka mereka melihat kaifa kana, bagaimana ada akibatul ladzina, kesudahan orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka. Waladarul akhirati, dan sungguh negeri akhirat, khairun, adalah lebih baik, lil ladzina taqwa, bagi orang-orang yang takwa. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Jadi kalau ada kata-kata afala taqilun, maka gunakan akalnya untuk memikirkan ayat ini. Jadi kesudahan ayat itu harus kamu renungi belum. La ayatil liqaumi yaqilun, berarti kita suruh menggunakan akal. Tapi kadang-kadang liqaumi yuqinun. Nah, di sini ini harus kita bangkitkan keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul, keyakinan kepada janji-janji Allah. Jadi setiap akhir ayat itu merupakan arahan bagaimana kita memahami atau menyikapi satu ayat. Kadang-kadang itu ayat itu kita diperintahkan untuk memikirkan, kadang-kadang diperintahkan untuk menyikapi dengan keyakinan. Afala tadzakkarun, kadang-kadang kita suruh menyikapi untuk mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah lalu. Tadzakkur, mengingati kejadian yang lalu, suruh baca sejarah, suruh baca. Ini orang baca Quran harus betul-betul memperhatikan akhir-akhir ayat ini, diperhatikan. Dan tidaklah aku mengutus sebelum engkau kecuali laki-laki yang aku berikan wahyu kepada mereka dari ahli-ahli negeri. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi kemudian mereka melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Sesungguhnya negeri akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang takwa. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi sejarah kenabian, sejarah kerasulan ini bukanlah dimulai dari yang mulia baginda Muhammad SAW. Sebelumnya sudah banyak nabi-nabi, rasul-rasul. Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Nuh alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam. Dan sudah terbukti di dalam sejarah. Apakah kamu tidak mau, apakah kamu tidak mengadakan perjalanan-perjalanan di muka bumi sehingga kamu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kamu? Maksudnya orang-orang yang menentang para nabi itu. Apakah kamu tidak pernah pergi ke Mesir untuk melihat bagaimana kesudahan Fir'aun dengan kerajaannya? Mana puing-puing kerajaannya, istana-istananya yang sudah sekian ribu tahun masih ada sampai sekarang.
Yang semua itu sebagai bukti bahwa orang yang menentang para nabi, para rasul tidak akan selamat. Apakah kamu tidak mengadakan perjalanan di Palestina, di Sadum? Sadum itu sekarang ada di daerah Israel sana, di Laut Mati namanya, Dead Sea. Di mana di sana ada puing-puing, kampung-kampung kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bagaimana akibat orang yang menentang para nabi, para rasul itu? Bukankah mereka dihancurkan oleh Allah? Apakah kamu tidak mengadakan perjalanan di Hijr? Hijr itu daerah Saudi Arabia, perkampungan Nabi Soleh alaihissalatu wassalam. Bekas-bekasnya sampai sekarang masih ada. Yanhituna minal jibali buyuta, mereka membuat rumah-rumah dari batu, diukir-ukir sampai sekarang. Bagaimana kesudahan orang yang menentang Nabi Soleh itu? Bukankah mereka dihancurkan oleh Allah SWT? Apa kamu tidak pernah pergi ke Mesir, ke Danau Qorun? Danau Qorun itu danau di mana dulu tempat istana-istananya Qorun dah ditenggelamkan oleh Allah SWT di sana. Jadi kita di dalam ayat ini diperintahkan untuk menengok ke belakang sejarah para nabi dan para rasul, dan sejarah orang-orang yang menentang para nabi, para rasul itu. Kalau sekarang ini orang-orang yang menentang itu belum dihancurkan, bukan berarti tidak, memang belum waktunya. Nanti akan datang waktu mereka dihancurkan. Bukankah kaumnya Nabi Nuh telah dikasih kesempatan beberapa ratus tahun, tapi setelah itu dihancurkan. Fir'aun pun dikasih kesempatan beberapa ratus tahun, kemudian dihancurkan. Jadi kalau belum dihancurkan itu jangan dianggap itu penentangan kepada para nabi, para rasul, dianggap nggak ada risiko. Tapi orang itu kalau belum datang azab itu memang bisa ngomong seenaknya. Kemudian Allah SWT bercerita kapan datangnya azab Allah itu. Hatta idza stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hatta idza stay'asa, hingga ketika apabila telah berputus asa dari imannya kaumnya, maksudnya ar-rusulu, para rasul, wadhannu, dan mereka menyangka, annahum, bahwasanya mereka qad kudzibu, mereka qad, ada bacaan qad kudzibu, ada bacaan qad kudzibu. Kalau kudzibu tanpa tasdid, annahum itu kembalinya kepada kaum. Wadhannu, dan mereka menyangka, kaumnya para rasul menyangka, annahum, bahwasanya mereka qad kudzibu, telah didustai. Didustai itu maksudnya para rasul telah berdusta gitu. Mereka menyangka para rasul telah berdusta. Ini kalau kudzibu. Tapi kalau kudzibu, para rasul dibohongkan. Wadhannu, dan mereka menyangka, annahum, bahwasanya, wadhannu, dan kaumnya para rasul telah menyangka, annahum, bahwasanya mereka qad kudzibu, telah didustai. Maksudnya perkataan rasul itu tidak benar. Maka pada saat itu ja'ahum, datang kepada mereka para rasul, nasruna, pertolonganku. Fanujia, maka diselamatkan, man, orang, nasya'u, yang aku menghendakinya,
wala yuradu dan tidak bisa ditolak baksuna siksaku anil qaumil mujrimin dari kaum yang berbuat dosa. Jadi sudah sunnatullah, pertolongan Allah SWT itu datang setelah betul-betul para nabi, para rasul ini sudah betul-betul dalam jalan buntu. Mereka sudah betul-betul berputus asa dari keadaan yang mereka hadapi. Justru saat itulah pertolongan Allah datang, seperti yang telah terjadi pada yang mulia baginda Nabi SAW ketika beliau sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Justru saat itulah beliau diusir, beliau mau dibunuh. Saat itu datang nusratullah, dengan berbondong-bondongnya orang-orang masuk Islam dari Madinah. Ketika Nabi Musa sudah menghadapi masalah yang betul-betul membuat putus asa, depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun, temannya sudah bingung semua. Saat itulah pertolongan Allah datang kepada Nabi Musa. Ini begitu cerita nabi-nabi yang terdahulu. Ketika mereka sudah betul-betul dalam kesempitan, betul-betul sudah dalam jalan buntu, saat itu pertolongan Allah itu datang. Di Nabi Yunus alaihissalam dilempar ke lautan, dimakan ikan di tengah malam. Saat itulah pertolongan Allah datang kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika sudah dilempar dalam lautan api, ditali tangannya, ditali kakinya, saat itulah pertolongan Allah datang. Ini sudah sunnatullah. Sunnatullah itu datang. Sunnatullah maksudnya tertib Allah itu sudah demikian. Itu dai itu sudah kepepet betul. Saat itulah pertolongan Allah itu datang. Laqad kana sungguh telah ada fi qasasihim di dalam kisah-kisah mereka ibratun pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang punya akal. Maka hadis yuftara, tidaklah cerita-cerita tersebut, kisah-kisah tersebut hadisan yuftara, cerita-cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi, tetapi membenarkan kitab baina yadayhi sebelumnya, sebelum Quran. Cerita-cerita ini sesuai dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Quran, Taurat, Injil. Wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu. Wa huda, dan menjadi petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Termasuk juga ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Kapan Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan pertolongan Allah? Setelah Nabi Yusuf itu mengalami penderitaan-penderitaan yang sangat, kesusahan-kesusahan yang sangat. Nah, kesusahan-kesusahan itu kalau sudah sangat seperti malam, kalau malam itu sudah gelap, tandanya subuh sudah mau datang. Maka kita di dalam mengamalkan agama, dalam memperjuangkan agama itu perlu sabar. Karena memang sudah sunnatullah, pertolongan Allah itu harus melalui proses mujahadah, kesulitan, penentangan, penderitaan. Tapi akhirnya nanti datang pertolongan Allah itu pasti. Memang dunia tempat ujian. Kalau pertolongan Allah itu memang prosesnya itu demikian itu, maka tidak semua orang
akan mengalami, karena kebanyakan orang tidak sabar di tengah-tengah perjuangan, kesulitan-kesulitan maka mundur. Nah di saat itu dia tidak akan dapat pengalaman itu. Kamu ingat-ingat firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang sabar, menolong orang yang sabar. Maknanya ini walaupun bagaimanapun lemah kita, sudah otaknya lemah, fisiknya lemah, semuanya lemah, tapi ada satu perkara, sabar. Nanti sukses itu. Karena pertolongan Allah bersama orang sabar. Kalau sudah ditolong oleh Allah, bagaimanapun lemahnya ya sukses akhirnya. Tapi walaupun semua fasilitas ada, uangnya ada, ini ada, kecerdasan ada, kesehatan ada, temannya ada, dukungan ada, tapi sabar itu loh nggak ada, ya alamat gagal. Alamat gagal. Maka sabar itu perkara yang penting sekali. Sehingga baginda Nabi yang Sayyidul Anbiya masih diperintah sabar juga. Fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la takun fi dhaiqin mimma yamkurun. Fasbir, bersabarlah kamu. Tapi ingatlah, wa ma sabruka illa billah. Kamu tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita ini supaya bisa sabar, doa kepada Allah. Allahumma afrigh alaina sabra. Ya Allah, tuangkanlah dalam hatiku sifat sabar. Ini dalam segala urusan kebaikan itu perlu sabar. Dalam dakwah perlu sabar. Dalam ingin mendapatkan ilmu perlu sabar. Dalam ibadah pun perlu sabar. Dalam belajar akhlak pun perlu sabar. Pokoknya apa saja tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan proses sabar ini. Jangan kamu bermimpi kamu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat agama gratis, tanpa ada proses ujian ini. Itu mimpi bohong itu. Kalau ada orang yang layak untuk mendapatkan derajat agama tanpa kesusahan, tentu para nabi. Karena para nabi itu orang-orang suci, memang asli suci, hatinya sudah bersih asli, tidak pernah berbuat dosa. Tapi walaupun begitu, mereka pun harus melalui proses mujahadah. Sekarang kita ini yang memang kotor, nggak mau mujahadah harus bagaimana? Baginda Nabi itu sudah suci. Tapi walaupun sudah suci perlu dibedah dadanya. Bagaimana kita ini? Ya kita ini harus berpikir itu wajar gitu. Sesuai dengan tertib yang telah ditunjukkan oleh Allah. Jangan berpikir bahwa saya ini ingin tidur saja, tapi nanti bangun tidur kampung saya masuk Islam semua. Nah kamu apa? Ini namanya orang ngelamun, namanya, gitu. Orang sinting. Gitu. Yang para Nabi alaihissalam perlu mujahadah habis-habisan. Gitu. Kamu mau tidur untuk jadi asbab hidayah.
Saya itu ingin tidur terus bangun tidur tahu-tahu Quran itu sudah lancar langsung khataman gitu. Iya deh. Ilmu laduni. Ilate kudu muni gitu. Akhirnya ndelemeng gendeng gitu. Jadi tidak seperti itu. Ini namanya orang tidak mengetahui tertib dunia ini untuk apa. Memang dunia ini untuk ujian. Nah nanti kalau di akhirat tertibnya lain. Kamu masuk surga nggak usah kursus bahasa Arab, sudah pandai bahasa Arab semua. Kamu dikubur asalkan imannya benar, walaupun tidak pernah belajar bahasanya malaikat, malaikat datang man robbuka man nabiyuka ya kamu bisa jawab. Itu akhirat lain. Tapi kalau dunia ini harus pakai proses mujahadah. Karena ini darul amal. Kalau akhirat ini darul jaza. Prosesnya sudah di dunia, di akhirat tidak perlu proses lagi. Maka orang-orang yang belajar Quran, menghafalkan Quran sampai mati, maka nanti dikubur Allah kirimkan malaikat ngajari dia Quran, bangun dari kubur sudah hafal Quran. Ini sebetulnya bukan kok dikubur itu tempat ngapalkan Quran, bukan, kan? Ini barokahnya dia belajar Quran sampai mati, akhirnya dikubur dia dapat kemuliaan tersebut. Takror.